Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Ada sukacita dan semangat? Yes, yes. Loh, kok masih ada yang makan dan minum? Kakak tadi juga sempat minum teh hangat, tapi sudah ditaruh. Kita mau beribadah secara online. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita beribadah dengan sikap yang sopan dan baik. Oke? Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Mari kita pujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, pejam mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa beribadah secara online. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Wah, kakak senang sekali karena kegembiraan dan sukacita adik-adik semuanya terpancar sampai di sini. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, betul sekali adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dan rasa syukur itu tidak hanya diungkapkan melalui pujian saja loh. Tetapi bisa dengan cara yang lain. Misalnya dengan cara bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Persis seperti yang sudah Tuhan contohkan kepada kita untuk kita lakukan. Persis seperti yang Tuhan sudah pesankan untuk kita perbuat. Di tengah dunia yang penuh dosa, luka dan keluh, Tuhan berpesan supaya kita tetap bercerita tentang kebaikan Tuhan, supaya kita tetap berbuat baik, supaya kita bersinar bagi sesama. Mari kita bernyanyi lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, dari pujian tadi kita tahu pesan Yesus untuk kita lakukan. Lalu, apakah Tuhan juga berpesan melalui Alkitab? Apakah pesannya sama atau beda? Atau jangan-jangan tidak ada pesan? Penasaran? Ayo adik-adik, kita bersama-sama mendengar cerita dari Kak Yayah. Kak Yayah, Kak Yayah. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, siapa yang pernah melihat film atau pernah tahu cerita tentang kisah kapal Titanic? Itu loh, kapal pesiar yang paling besar, paling megah, dan paling bagus. Pada zaman itu berlayar dari negara Inggris menuju Amerika Serikat. Pada waktu berlayar, kapal Titanic itu mengalami musibah, menabrak gunung es, dan tenggelam di Samudra Atlantik. Banyak sekali penumpangnya yang mati. Ada yang bilang sebelum tenggelam, kapal itu sempat mengirimkan sinyal tanda minta bantuan. Dan ada sebuah kapal yang menerima sinyal itu dan segera mengupayakan pertolongan adik-adik. Selain kapal itu, ada juga loh kapal yang lain juga yang menerima sinyal SOS itu dari kapal Titanic. Tapi sayangnya kapten kapal yang menerima sinyal itu mengabaikannya adik-adik. Wah, sayang sekali ya. Seandainya kapal itu segera datang menolongnya, pasti banyak penumpang kapal Titanic yang selamat. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan merindukan setiap kita anak-anaknya untuk siap memberikan pertolongan dan membawa harapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita bersikap tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Kita mau seperti Nabi Yesaya yang bersedia memenuhi panggilan Tuhan untuk membawa dan menyuarakan pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di zaman Yesaya, umat Israel sangat membutuhkan pertolongan dan harapan. Tetapi sayang, mereka tidak menyadarinya. Bangsa Israel sekian lama hidup dalam dosa dan tidak setia kepada Tuhan. Hidup dalam ketidakadilan dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan penghukumannya agar mereka sadar dan berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya berita penghukuman dari Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya, tetapi Nabi Yesaya juga menyampaikan berita sukacita, penghiburan, dan pengharapan dari Tuhan. Umat Israel memang akan mendapat penghukuman atas segala dosa dan kejahatan mereka. Tetapi penghukuman itu
akan segera berakhir dan keselamatan yang dari Tuhan akan datang. Adik-adik, kesediaan Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menegur sekaligus menghibur hati umat Israel ini, memberikan harapan bagi bangsa Israel mereka untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau seperti Nabi Yesaya? Mau bersedia dan siap memberikan pertolongan dan membawa harapan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mau peduli kepada sesama yang membutuhkan. Yuk, kita mau pakai mulut kita untuk membagikan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberi semangat, sukacita, dan harapan kepada sesama kita. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau seperti Nabi Yesaya yang siap menolong, siap memberi semangat dan membawa harapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dapat membawa harapan dengan cara memberikan kata-kata dukungan serta doa bagi sesama di sekitar kita. Kita bisa menguatkan sesama dengan bercerita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak membuat rekaman suara atau video dengan durasi kurang dari 10 detik. Temanya adalah membawa harapan, memberikan semangat, atau dukungan. Contohnya, ayo semangat belajar, cepat sembuh ya, semoga sehat selalu. Nah, rekaman suara atau videonya bisa dikirim melalui kakak di grup sekolah minggu masing-masing. Untuk aktivitas kelas besar, membuat tulisan ayat super atau ayat hafalan dari Yesaya 6 ayat 8, yaitu
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Kemudian di bawah kalimat ayat super ada keterangan mulut, telinga, tangan, dan kaki. Adik-adik bisa memberi contoh apa yang bisa dilakukan mulut, telinga, tangan, dan kaki untuk memberikan dukungan, semangat, atau support kepada orang di sekitar kita. Contohnya seperti ini. Ada ayat supernya, kemudian di sini ada mulut, telinga, tangan, dan kaki. Jadi contohnya kalau di mulut itu mendoakan teman yang sakit, mendoakan orang tua supaya selalu sehat. Kemudian telinga, contohnya apa ya? Oh, mendengarkan keluh kesah teman, kemudian mendengarkan cerita teman yang sedang sakit. Kemudian contoh yang ketiga, tangan dan kaki. Apa yang bisa digunakan untuk membawa harapan dengan tangan dan kaki? Ya, membantu orang tua, membantu saudara. Itu adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh tangan dan kaki. Bisa dilakukan dengan 2 kertas lipat ya. Kak, aku enggak punya 2 kertas lipat. Oh boleh, satu aja. Nah ini contohnya. 1 kertas lipat bisa tulis seperti ini. Kak, aku enggak punya kertas lipat. Enggak apa-apa, enggak pakai kertas lipat. Pakai kertas tulis biasa saja enggak apa-apa. Yang penting ingat, kita harus bersedia membawa harapan bagi sesama. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa untuk menitipkan persembahan kepada mama atau papa yang beribadah di gereja. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Semangat sehat ya adik-adik semuanya. Dadah!